Ya. Baik. Sebelum kami meminta keterangan saudara selaku saksi persidangan ini, kami menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Ya. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Luhut Binsar Panjaitan. Umur? 75 tahun 6 bulan. Tepatnya lahir, tanggal, bulan, tahun? 28 September 1947 di Simargala, tepi Danau Toba. Agama? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? Sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi. Alamat sesuai saudara? Jalan Mega Kuningan Barat 3 nomor 18. Baik. Sebelumnya kami bertanyakan kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Mohon maaf, Haris Hasar. saya kenal lama saudara. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara kenal dengan... Sebentar, kamu saudara siapa ini? Kok menyelap-nyelap saudara ini? Ini masih saya mau tanya. Saudara ini, saudara kenal sama Fatihah Maulidianti? Saya tidak kenal ya. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak ada. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia ya. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk mengambil sumpah persidangan. Ya, angkat. Ikuti ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebelum kami lanjut menanyakan saudara selaku saksi di persidangan ini, kami menanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, saya pernah memberikan keterangan. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Benar. Benar. Baik. Hari ini saudara juga diminta memberikan keterangan selaku saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saudara. Tentunya sekarang saudara memberikan keterangan di bawah sumpah, ya. Di samping itu kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada di berita acara persidangan yang kami tanyakan. Silakan. Ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang melihat, saya siap menjawab. Siap. Penanya-penanya yang lain, saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkari apa yang saya lakukan. Ya, saya akan berikan kesaksian itu dan saya siap dikonfrontir dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, baik. Supaya saudara memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas sebagai saksi di persidangan ini. Ya, baik. Untuk pertama-tama kami akan memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum, ya, untuk meminta keterangan selaku saksi kepada saksi. Silakan saudara penuntut umum. Siap, Majelis. Terima kasih Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saudara saksi, ya, Saksi Luhut Binsar Panjaitan. Apakah saudara pernah mengadukan atau melaporkan orang yang bernama Haris Azhar
dan Fatiah Maulidianti kepada Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sebagaimana tercatat dalam laporan polisi LP 4702 dan seterusnya tahun 2021. Silakan. Ya, saya pernah melaporkan kasus ini ke mana Polda Metro Jaya pada tanggal saya minta keterangan pada tanggal 27 September 2021. Dan saya kira kemudian kita semua tahu pada waktu pemeriksaan. Berikutnya, saudara saksi sebelum saudara mengadukan atau melaporkan seseorang yang bernama Haris Azhar dengan Fatiah Maulidianti, apakah saudara pernah melakukan upaya-upaya supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan? Ya, saya karena kenal saudara Haris Azhar ini lama, saya ulangi lama sekali, dan dia beberapa kali ke rumah saya juga, ke kantor saya ingin supaya selesaikan baik-baik. Saya minta waktu itu kepada anak buah saya untuk kontak dia, dan juga saya minta lawyer saya, saudara Juniper, untuk minta dia untuk meminta maaf. Itu saja. Saudara jangan menyeka dulu. Sebentar, ini masih bertanya. Saudara nanti ada kesempatan. Tolong jaga ketertiban persidangan. Minta maaf ini. Yang Mulia, saya izin untuk menyatakan Kalau saudara bahwa mengganggu persidangan silakan di luar aja. Yang Mulia, sudah seharusnya saksi diperiksa berdasarkan apa yang dialami, tapi saudara saksi membawa catatan. Yang Mulia, ini penting kan? Mohon izin Makanya saya majelis, ingatkan supaya saudara saksi kesempatan tinggalkan catatannya diberikan ataupun kepada jaksa. catatannya, Yang Mohon Mulia. diberikan kesempatan kepada jaksa Ini sebagaimana penting nanti saudara supaya jaksa tidak dan terjadi hakim, supaya karena seperti saksi pasar. itu diperiksa. Stop. Silakan lanjut. Yang Mulia, bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan dengan saksi membawa catatan, Yang Mulia? Terima kasih. Saudara Ya, silakan. Kami keberatan Yang Mulia. Tentunya pertama ini adalah hak kami untuk bertanya. Menjadi kewajiban kami untuk membuktikan perkara ini. Yang kedua, saya pikir ketika saudara saksi ini membuat catatan yang memang dia tuangkan ada berdasarkan fakta yang ia lihat dia dengan sendiri, itu tidak ada larangan Yang Mulia. Jadi kami keberatan ketika pengacara membatasi hak-hak saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta. Majelis hakim, Sebentar, majelis sebentar. saudara saksi sudah bersedia. Sebentar. Kita hormati keputusan saudara saksi yang sudah bersedia menutup catatannya. Kita harus hormati itu. Stop. mohon izin majelis. Kami persilahkan saudara membaca kalau emang ada data yang perlu saudara Yang mulia, silakan. saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti itu, makanya saya catat catatan saya. Silakan. Kita mau Silakan. keadilan, saya mau keadilan itu dari sini. Jangan diprovokasi. Ya, silakan. Silakan lanjut. Mohon izin. Silakan kalau memang saudara ada data. saksi Luhut. Saudara kalau ada data yang mau mungkin silakan. Tidak masalah. Nanti mau menunjukkan Iya. juga beberapa data-data Ya, silakan. hasil pembicaraan saya dengan saudara Haris. Ya, silakan. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, Saudara saksi silakan. bisa. Silakan lanjut. Saudara saksi berkaitan dengan jawaban saudara tadi ya. Apakah Polda Metro Jaya pernah memfasilitasi perdamaian antara saudara dengan Haris Azhar dan Fatiah Maulidianti, dan bagaimana perkembangannya dalam upaya-upaya tersebut di Polda Metro Jaya? Ya, memang ada upaya yang saya minta sendiri kepada Terang, kepada Kapolda, tolong kalau bisa Pak Kapolda dimediasi saja, karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu, dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi Banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan sama saya. Tapi itu pun saya mau Yang Mulia, ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Jadi saya lakukan, saya minta 2 kali. Mesti gimana? Saya ini 76 tahun pakai. Tidak ada daerah operasi militer yang saya tidak ikuti. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan harus bertanggung jawab. Saya ingin
sampaikan kepada Yang Mulia bahwa saya merasa sangat-sangat sakit dan ini menyangkut kepada anak cucu saya karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Jadi jangan dipermainkan. Kalau saya punya salah kan bisa dilihat. Apakah saya punya perusahaan, apakah saya punya bisnis, apa yang tidak transparan di negeri ini? Yang Mulia. Silakan. Saudara saksi, tadi pernah diupayakan perdamaian dan selanjutnya. Terus berikutnya dalam Polda Metro Jaya pernah meminta keterangan saudara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Saudara hadir? Saya hadir yang Dua tahap tadi, penyelidikan dan penyidikan. saya semua hadir. Berdasarkan data itu penyelidikan itu tanggal 27 September dan pada saat penyidikan itu 20 Desember 2021 dan pemeriksaan kedua tahap penyidikan 2 Desember 2021. Demikian di tanggal-tanggal tersebut saudara hadir ya intinya ya. Seingat saya begitu tadi Pak. Saya nanya saya. Saudara saksi, Ya, seingat saya begitu. kapan dan di mana saudara pertama kali mengetahui adanya perbuatan dari terdakwa Haris Azhar dan Fathiyah Hodiyanti yang berhubungan dengan saudara yang sehingga saudara melaporkan perbuatan kedua orang tersebut? Kapan pertama kali dan di mana? Silakan saudara jelaskan. Saya mendengarkan itu pertama dari staf saya, bidang komunikasi saudara Singgi, dan memberi saya dan saudara Jody. Dan kemudian saya lihat dan tonton. Ya saya terus terang sedih. Kenapa saudara Haris itu begitu melakukan ke saya? Saya baik sama dia kok. Mau dia minta tolong, mau sekolah, mau apapun saya waktu itu dorong dia ke Harvard untuk ambil doktornya. Dan dia bilang ya silakan Pak Luhut kalau bisa bantu saya. Tapi kemudian kami berapa lama tidak ketemu. Dan kemudian saya ketemu lagi, dia mengatakan dia tidak masuk di sekolah itu. Jadi tidak ada hubungan kami sebenarnya yang jelek. Dia minta tolong apa banyak kan, nanti saya akan tunjukkan SMS dia ke WA dia ke saya mengenai. Jadi yang mulia sebenarnya semua yang saya rasa sebagai manusia saya perlakukan semua dengan baik. Saudara, Silakan lanjut. saudara saksi. Saudara saksi. Mohon izin terdakwa ini kesempatan kami untuk membuktikan perkara ini. Saudara saksi, saudara berkedudukan sebagai korban dalam perkara ini. Mohon bisa dijelaskan, diterangkan lagi kerugian saudara sebagai korban. Ya saya terus terang kerugian material mungkin tidak ada perlu dihitung, tapi secara moral anak cucu saya dibilang penjahat, saya dibilang lord, saya dibilang apa lagi? Coba kalau saya tuduh Anda sebagai penjahat, Anda pencuri, itu kan Anda tidak bisa terima juga. Jadi yang mulia, itu menurut saya sebagai seorang tua dan sebagai seorang bekas prajurit saya di Kopassus sekian lama, saya tidak terima perlakuan itu. Tapi itu pun saya laporkan tadi pada yang mulia, saya masih minta 2 kali untuk ada dia minta maaf. Itu pun tidak lakukan. Jadi mesti bagaimana? Saudara, Lanjut. saudara aksi Luhut Binsar Saudara Panjaitan. keluar aja kalau begini. Kalau saudara siap ini bicara, saudara menyeka. Saudara ini punya kesempatan. Iya, kita ini kan ada di dalam. Ini yang dia menyampaikannya di dalam berita acara. Ya. Lanjut silakan. Saudara saksi ya, sebagaimana diinformasikan sehubungan dengan dakwaan, ada suatu pembicaraan di YouTube dan itu juga membahas berkaitan dengan masalah penelitian. Apakah saudara pernah dikonfirmasi oleh kedua orang tersebut atau orang yang lain sebelum adanya publikasi atau sebelum dilakukannya penyiaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan saudara? Yang mulia itu yang salah satu yang saya sayangkan. Saya kan bisa ditanya, mau saudara Haris itu kapan saja telepon saya jawab. Kalau memang niatnya baik, dia gentleman,
dia betul-betul seorang hak asasi manusia, dia bisa tanya saya. Ada enggak? Kalau tidak tanya saya, dia akan bisa lihat di Kumham. Saya punya enggak perusahaan itu? Saya melakukan itu apa tidak? Dan dia berani masih menuduh saya penjahat. Saya ini sudah berapa kali membantu luar negeri ini di daerah operasi militer. Anda belum pernah alami, Anda berani menuduh saya penjahat. Itu Pak, yang mulia saya tidak terima. Jadi membuat saya bicara keras seperti ini supaya kita tahu kita ini boleh berbuat apa saja, tapi harus bertanggung jawab. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Ini juga pada lawyer-lawyer muda saya sampaikan. Anda bekerja dengan tanggung jawab. Jangan hanya memporak-porak. Majelis keberatan, majelis Silakan. keberatan. Lanjut. Saudara, Ini pertama majelis, kami berprofesi di sini didasari oleh undang-undang advokat. Kami punya hak, kami diatur oleh konstitusi. Jadi tolong majelis juga membatasi keterangan-keterangan saksi yang tidak relevan dan bahkan menyerang kami. Jadi majelis juga jangan membiarkan ya bereksplorasi di luar pertanyaan jaksa dan bahkan mendiamkan ketika saksi menyerang kami. mohon izin Ya majelis, sudah, kesempatan masih pada kami. sudah saya sampaikan. Jadi saudara menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara. Kemudian saudara juga tidak keluar dari apa yang menjadi permasalahan seperti itu. Baik, terima kasih majelis. Kalau memang dalam BAP memang seperti itu ya kami tidak membatasi. Saya Silakan. yang mulia nambahkan itu sebagai seorang tua untuk memberi pembelajaran pada anak-anak. Ya, silakan. Saudara saksi, Yang mulia, Ya cukup. Yang mulia, Ya cukup. yang mulia mohon izin bicara yang mulia. Ya sudah. Silakan saudara. Ya sudah. Ya. mohon izin melanjutkan. Silakan Yang saudara mulia. menyampaikan sesuatu Yang yang mulia, mohon izin majelis. Kami ingin bicara majelis. Yang mulia, Ya, yang mulia silakan. mohon pastikan Saudara ruang persidangan ini adalah ruang aman yang mulia. Posisi saksi kita tidak bisa pungkiri adalah Menko Marves yang mulia. Jadi mohon pastikan perkataan, perilaku, sikap tidak melecehkan martabat dari advokat yang mulia. Terima kasih. saya boleh komentar yang mulia. Kami keberatan yang mulia. Tidak ada kesempatan untuk komentar yang mulia. Baik, sebenarnya apa yang diterangkan tadi masih sebatas konteks ya, sesuai dengan konteks ini ya. Silakan. Kalau kami di luar konteks silakan supaya jangan saudara Mohon izin keluar melanjutkan majelis. dari konteks. Ya, silakan lanjut. Saudara, Persidangan Ya sudah. Silakan. dan yang mulia Silakan bertanya Pak. Silakan bertanya. kami mohon agar ketentuan di pasal 218 agar dipedomani dan ditegakkan oleh hakim yang mulia di mana dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan yang keduanya siapapun yang di sidang pengadilan Majelis, kami menunjukkan sikap hormat terhadap Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Advokat. Itu yang kami rujuk tadi, saudara jaksa. Tolong dengarkan dengan baik-baik. Kami tidak merujuk pada kepentingan personal, kami merujuk pada konstitusi dan Undang-Undang mohon Advokat. izin melanjutkan majelis. Ya sudah. Mohon Baik, izin silakan lanjut melanjutkan majelis. sesuai dengan konteks ya. Saudara saksi Luhut Binsar Panjaitan, apakah saudara memiliki perusahaan bernama PT Madinah Qurrata Ain atau memiliki perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan di Papua? Saya tidak punya sama sekali. Tidak memiliki sama sekali. Sama sekali tidak punya. Apakah saudara sebagai pribadi ini memiliki peranan dalam operasi militer di Kabupaten Intan Jaya, Papua untuk memudahkan ekonomi dan bisnis saudara? Tidak ada kaitannya dengan tugas pokok saya sebagai Menko Marves. Sebagai pribadi tidak pernah. Tidak pernah ada, tidak mungkin saya bisa memberikan gerakan-gerakan militer karena saya bukan sebagai aktif militer dan tidak ada posisi yang bisa memberikan arahan gerakan-gerakan. Berkaitan dengan lanjutan tadi, saudara saksi pernah mendengarkan atau mendapatkan informasi mengenai kesimpulan dari hasil kajian cepat dari organisasi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia. Pernah mendapat informasi nggak kesimpulan berkaitan dengan penelitian tadi? Saya tidak pernah dapat.
mendapatkan informasi mengenai kesimpulannya. Saya juga tidak pernah dapat, yang saya dapat itu adalah setelah tinggi dengan Jody memberikan laporan tentang YouTube tadi. Apakah saudara saksi pernah mendapatkan informasi adanya ada orang lain yang tampil di YouTube yang bernama Dirya Supriyadi atau Owi? Jadi yang menjadi pembicara atau narasumber tadi itu bukan hanya Fathia, namun ada juga yang bernama Dirya Supriyadi Owi. Dan dalam hal ini tidak saudara laporkan. Saya tidak ingat. Tidak ingat saudara ya. Oke, berikutnya. Apakah saudara mengetahui berkaitan dengan konten atau video atau yang berkaitan dengan saudara tadi? Saat sekarang ini itu yang saudara dapat informasi atau ketahui sendiri itu masih tayang atau tidak? Yang saya cek tadi pagi masih tayang. Saudara cek jam berapa terakhir? Di pagi saya lupa jam berapa, mungkin pagi-pagi tadi saya masih suruh lihat, bukan saya pribadi, saya suruh lihat kepada saudara Singgi dan Singgi melaporkan saya dan WhatsApp. Intinya konten yang bermasalah itu sampai saat sekarang masih tayang, begitu ya? Masih tayang. Sebentar saya tanya. Keberatan majelis. Sebentar. Majelis. Saudara menyebut kata Singgi. Singgi itu siapa? Singgi itu saudara Singgi, staf saya. Staf saudara ya. Majelis. Keberatan tolong dicatat. Saudara jaksa penuntut umum menyatakan konten yang bermasalah itu. Apa pijakan Anda, saudara jaksa, mengatakan konten itu bermasalah? Kalau tidak ada, tolong dicabut keterangannya. Mohon majelis, ini menjadi materi dalam dakwaan dan itu harus kami buktikan. Artinya bukan konten yang bermasalah. Anda sudah menyimpulkan bahkan sidang ini belum selesai. Ini yang harus konten yang dilaporkan itu yang harus Anda sampaikan. Jangan bilang konten bermasalah. Yang bisa mengekat perkataan apakah layak apa tidak pertanyaan itu hanya majelis. Saya menyatakan sebagai advokat mengajukan keberatan majelis. Ya silakan, nanti pertanyaannya nanti. Tolong direspon karena itu sudah menyimpulkan. Kami keberatan, tolong dicatat. Silakan. Saudara saksi Luhut Besar Panjaitan, mengapa hanya 2 orang tadi yang hanya diadukan atau dilaporkan? Ya, saya melihat begini, yang langsung saya lihat kemarin itu dan yang impact langsung ke saya itu orang. Saya tahu ada di belakang mereka tidak melakukan secara langsung verbal di publik. Dengan kami bisa melanjutkan. Izin yang mulia, melanjutkan. Baik, saudara saksi, tadi saudara sampaikan bahwa ada upaya damai dari pihak saudara supaya bisa diselesaikan di luar persidangan. Pertanyaan kami, tadi saudara katakan bahwa meminta mediasi. Apakah ini setelah laporan polisi ataukah sebelum laporan polisi? Tadi saudara katakan bahwa meminta mediasi. Pertanyaan kami adalah, apakah ini setelah laporan polisi ataukah sebelum laporan polisi? Kurang ini ya, silakan buka aja kalau berbicara ya. Ini sudah boleh kok. Tadi saudara katakan bahwa meminta mediasi. Pertanyaan kami, apakah permintaan mediasi ini saudara lakukan sebelum laporan polisi ataukah sesudah laporan polisi? Saya tidak ingat persis, saya bisa nanti cek ke staf saya. Tapi begitu saya Singgi laporan, saya saudara Singgi, terus kemudian saya bicara sama tim, saya bilang udah upayakan saja supaya Haris itu minta maaf dan mencabut dan saya pikir selesai. Apakah itu kemudian sebelum atau setelah? Tapi nanti saya bisa cek tanggalnya. Baik. Apakah saudara mengetahui ada keinginan dari pihak terdakwa agar saudara melakukan klarifikasi setelah penayangan podcast berjudul Ekonomi Ops Militer Intan Jaya Jenderal Duga dan Hantam? Ya memang itu ada, tapi kan lucu. Yang membuat perkara dia kok saya yang mesti datang klarifikasi. Kan logika berpikirnya saudara Haris dengan itu kan datang ke saya. Kok saya mesti datang ke dia? Jadi logika berpikirnya jadi terbalik menurut saya. Itu sebabnya saya tidak datang. Baik. Apakah setelah somasi dilayangkan kepada terdakwa Haris Azhar dan terdakwa Fathia, apakah saudara mengetahui
mengetahui bahwa ada pertemuan antara pengacara saudara Bapak Didi Perdisambo dengan saudara Haris Azhar maupun pengacara saudara Fathia di Kompas TV, di Aiman, di Rossi. Pertanyaan kami, apakah Bapak tahu pertemuan tersebut? Ya, memang Pak Junifers dari awal saya sudah sampaikan juga yang mulia, ya carilah bisa berdamai. Baik, dia biar datang ke saya klarifikasi, minta maaf. Jadi saya tahu semua proses ini. Dan juga Pak Junifers juga informasi ke saya, kami ada TV dan segala macam itu. Jadi saya aware, saya ikutin semua detail. Apakah pertemuan yang atas seizin dari saudara tersebut adalah bagian dari upaya saudara untuk menempuh jalan damai? Buat saya yang mulia, apa saja upaya untuk damai saya ingin lakukan. Karena saya pikir, apa sih ini? Tapi juga ada batasnya. Kalau di bahasa militer ada batas gerak maju itu. Jadi juga ada batas kesabaran itu. Jadi jangan dianggap saya takut begitu. Enggak, saya enggak pernah. Saya enggak pernah ada takut dalam hidup saya. Sepanjang saya benar. Apakah masih ada ruang untuk permohonan maaf sekiranya, maaf ulangi pertanyaan, apakah dimungkinkan, maaf ulangi, apakah saudara masih menerima permohonan maaf setelah laporan polisi yang saudara layangkan? Ya biarlah pengadilan yang memutuskan nanti. Biar kita juga belajar semua bahwa tidak boleh siapapun kamu untuk abuse of power. Siapapun Anda tidak boleh tidak bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Saya kira nanti yang mulia pengadilan yang sangat prestigious ini biar memutuskan. Saya akan terima apapun yang diputuskan oleh mereka karena saya percaya mengenai keadilan. Baik, tadi saudara Ya. Baik, saudara tadi sampaikan bahwa saudara sebagai pribadi menjadi korban dalam perkara ini. Kemudian apakah ada tanggapan atau reaksi dari keluarga saudara terkait pemberitaan ini? Apa yang mereka sampaikan? Begini yang mulia, kalau saya pribadi saya kan sudah tua, makanya saya berkali-kali pengen damai. Tapi satu ketika cucu saya tanya, Opung, dia tanya sama saya dengan bahasa Inggris, apa benar kamu begini? Dia bilang, Pay, don't worry, I never ever lie to you. Saya nggak pernah juga menyembunyikan sesuatu pada kamu. I don't have any company. Saya bilang berbahasa Inggris kepada cucu saya bahwa saya punya satu bisnis di Papua. Saya tidak punya ada bisnis apapun sejak saya masuk di pemerintahan. Banyak orang mungkin yang melihat juga saya tidak. Karena itu adalah satu contoh tauladan yang harus saya berikan kepada anak muda yang ada di kantor saya. Ya. Baik. Tadi saudara katakan bahwa saudara belum pernah dikonfirmasi. Tapi apakah pernah ada undangan sebelumnya, baik dari terdakwa Haris Azhar atau terdakwa Fathia maupun dari pihak lain, sehubungan dengan penayangan video YouTube berjudul ada Lot Luhut di balik relasi ekonomi dan seterusnya? Apakah pernah ada undangan? Saya juga minta pada Pak Junifers lawyer saya untuk cobalah gimana. Beliau nyarankan mungkin dari Polda memfasilitasi. Saya bilang mana saja. Dan itu saya kira pernah kami juga, tapi juga tidak ketemu. Jadi ya akhirnya saya putuskan tidak ada, kita maju ke pengadilan. Baik. Tadi saudara katakan bahwa saudara hanya menerima informasi terkait dengan hasil kajian cepat. Pertanyaan kami apakah saudara pernah membaca hasil kajian tersebut? Saya tidak pernah lihat kajian itu, Ibu. Bagaimana saya mau bantah? Tapi yang saya lihat adalah tadi yang di YouTube. Jadi kalau kajian menurut saya, kan itu harus mendengarkan semua sisi, tidak bisa hanya satu yang mulia. Jadi itu menurut saya tidak adil. Ya, tidak adil langsung menjudge seseorang dengan hanya informasi dia. Baik, tadi saudara sampaikan bahwa saudara kenal baik dengan terdakwa Haris Azhar. Sehingga saksi sejak kapan saudara kenal dengan terdakwa? Saya udah dari tahun berapa belas tahun saya udah ketemu yang bersangkutan. Kami juga suka WA. Saya bisa tunjukin WA juga pada yang mulia atau saya bacakan di sidang ini. Terima kasih yang mulia. Suara agak saya besarkan biar terdengar, saudara saksi. Tolong kalau berbicara buka saja Pak. Kalau berbicara. Baik. Saudara saksi. Jadi
Di dalam keterangan saudara tadi mengatakan bahwa ada beberapa poin keberatan saudara atas konten video yang telah dibuat oleh terdakwa, yaitu antara lain di situ perkataan pertama, jadi Luhut bisa dibilang bermain-main di dalam pertambangan yang terjadi di Papua pada saat ini. Itu satu poin. Terus yang kedua, saudara juga menerangkan ada keberatan terkait dengan judul kontennya, yaitu ada lot Luhut di balik relasi ekonomi dan operasi militer di Intan Jaya Papua. Ada juga Jenderal Bin ngehantam. Itu judulnya keberatan yang kedua. Dan yang ketiga terkait dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ada pernyataan yang mengarahkan kepada saudara bahwa dianalogikan sebagai seorang penjahat. Nah, saya ingin menggali lebih lanjut, apakah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh saudara Haris Hassar ini adalah merupakan perkataan yang benar sesuai dengan data dan fakta, atau merupakan perkataan-perkataan yang tidak benar, atau merupakan berita yang bohong sesuai dengan dakwaan kami. Pertama, saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini. Coba tegaskan kembali, coba ingat-ingat, apakah saudara selama ini sampai detik ini, saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua? Coba terangkan, Saksi. Yang mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya kepada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Dan itu saya janji sampai hari ini. Dan saya ingin selesaikan tugas saya sampai 2024 seperti itu. Karena itu saya kira penting pembelajaran buat anak-anak muda di kantor saya. Sehingga kredibilitas yang kita bangun itu saya kira dinikmati banyak orang di Republik ini maupun di luar negeri terhadap Indonesia hari ini. Baik, terima kasih Saudara Saksi. Kita lanjutkan. Di dalam konten itu jelas disebutkan ada beberapa perusahaan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, salah satunya adalah Medina Korotoara ini. Dan itu bukan termasuk perusahaan saudara. Tetapi ada perusahaan-perusahaan lainnya. Misalnya di situ disebutkan Toba Sejahtera, PT Toba Sejahtera. Dan kemudian ada lagi PT Tobakom Del Mandiri. Terus kemudian ada juga Westwish Mining Limited. Nah, apakah saudara mengetahui beberapa entitas perusahaan tadi? Jelaskan saudara Saksi. Saya tidak ingat semua lagi dan saya tidak pernah tahu dan pernah menyetujui untuk ada membuat perusahaan kegiatan bisnis di Papua. Tidak ada itu sama sekali. Bahwa ada orang yang ngaku-ngaku itu sangat banyak. Banyak sekali orang bilang saya punya sini sana sini, tapi itu tidak pernah ada yang benar. Jadi yang mulia saya laporkan, silakan aja kalau ada alat buktinya bahwa saya punya sesuatu sini sana, saya akan mengakui kalau memang itu ada. Tapi sepanjang yang saya tahu, sepanjang data yang ada sama saya tidak pernah ada bisnis atau memulai bisnis saja pun di Papua. Baik, ini kesempatan untuk saudara memberikan klarifikasi saudara Saksi di persidangan ini bahwa saudara memang tidak terlibat dalam permainan pertambangan. Ini saudara terdakwa, Fatia, saudara ini izin dulu saudara terdakwa, biar ada kita sama-sama hargai marwah, ya sama-sama kita hargai martabat. Yang mulia, kami berharap yang mulia tidak mengintimidasi terdakwa yang mulia. Tidak, ya supaya sama-sama kami JPU pun akan minta izin yang mulia. Supaya etika, dia ini orang aktivis. Yang mulia, perlakuan yang mulia berbeda. Terdakwa yang mulia bentak. Mohon maaf yang mulia, mohon berikan rasa aman. Ya, kami peringatkan untuk tidak seperti itu lagi. Harus saudara segala sesuatunya tentang hal ini harus minta izin dulu. Ya sudah, silakan. Ingatkan aja kepada saudara. Silakan aja. Saudara Saksi. Ini untuk mengupas ini. Apakah inilah perlunya kami bukti di sini untuk mendukung dakwaan kami bahwa apa yang dikatakan terdakwa memang tidak benar. Nah, keberatan majelis. Tapi ini keberatan majelis. Saudara jangan menekan kami yang berhak. Berkali-kali jaksa menyimpulkan, jaksa mengatakan bahwa saudara pernyataan tidak benar. Kita belum sidang selesai ini. Belum ada putusan. Jangan disimpulkan. Tolong majelis memperhatikan supaya tidak disimpulkan. Kalau saudara jaksa ingin menyimpulkan, daftar jadi hakim, jangan jadi jaksa.
Ini Ya, harus sudah. belajar. Apakah benar atau tidak benar? Kami membuktikan dakwaan kami. Kami Dakwaan membuktikan. Yang mulia, keberatan yang mulia. Tapi saudara tidak boleh menyimpulkan, ya. Yang Saudara mulia. tidak menyimpulkan. Yang mulia. Silakan. Keberatan yang mulia. Apakah jaksa pernah mempelajari asas praduga tak bersalah? Mohon untuk betul-betul diterapkan dalam persidangan ini yang mulia. Terima kasih. Jangan tidak menyimpulkan. Asas praduga tak bersalah itu untuk hak-hak terdakwa diambil alih dan diberikan pada saat persidangan, bukan tidak bisa menuduh. Kalau gitu tidak ada dakwaan. Cukup, saudara, cukup. Izin yang mulia. Saudara kami ingatkan supaya tidak menyimpulkan, ya. Baik, yang dengan, mulia. hanya dengan pertanyaan, ya. Terima kasih majelis, kami sangat mengapresiasi itu. Terima kasih. Ya, silakan. Baik yang mulia, kami lanjutkan yang mulia. Di sini ada perusahaan, salah satunya adalah PT Toba Sejahtera. Apakah ada hubungan saudara dengan PT Toba Sejahtera? Saudara saksi. Saya tidak tahu persis lagi karena saya jujur sejak saya masuk di kabinet saya tidak pernah mencampurin usaha lagi. Saya sudah pull out dari situ. Tidak Tapi pernah. sepanjang yang saya tahu tidak ada sama sekali. Nah, tidak pernah tahu ya. Apakah saudara apakah PT Toba Sejahtera dan PT Tobakom Del Mandiri ini masih dalam satu induk perusahaan? Anak perusahaan? Sepanjang yang saya tahu tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara tahu dan mengetahui bahwa PT Tobakom Del Mandiri ini pernah ada hubungan menjajaki bisnis kegiatan pertambangan dengan PT Madinah Protoain? Saya tidak tahu persis, tapi tadi malam saya tanya kepada lawyer kami, dia bukan lawyer, legal kami di kantor, itu mengatakan memang pernah ada orang mengaku-ngaku begini-begini, tapi kami sudah tulis surat resmi tahun 2017, tidak ada hubungannya dengan kami, dan surat itu saya kira ada. Secara legal formal memang tidak ada hubungan, saudara. Tidak ada sama sekali. Perlu dipertegas lagi, saudara saksi, tidak ada hubungan. Tidak ada sama sekali yang mulia. Dan itu ada surat bukti 2 kali dikirimkan tertulis tahun 2017, 2018 seingat saya ke alamat yang bersangkutan. Waktu itu saudara sudah menjadi menteri? Saya sudah jadi Menko Maritim. Pada saat itu sudah menjadi Menko Maritim. Nah, saudara memang tidak pernah secara personal, saudara tidak pernah mengatur, mengurusi atau mengelola perusahaan ini secara langsung, tidak pernah? Saya tidak pernah, karena itu janji saya, seperti saya tadi laporkan yang mulia, saya coba untuk setia kepada janji saya. Baik. Sekarang terkait dengan keberatan-keberatan yang lain, yaitu menghubungkan antara relasi ekonomi dengan operasi militer. Nah, ini operasi militer ini. Coba pertegas lagi saksi. Apakah operasi-operasi militer yang ada di Papua itu, ya kan, yang terjadi di Papua saat ini, mulai dari operasi Nemangkawi dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam kajian cepat, itu adalah merupakan bagian daripada kepentingan ekonomi dan pertambangan saudara saksi. Jelaskan. Yang mulia, tuduhan itu sebenarnya sangat menyakitkan lagi. Bagaimana saya bisa mencampuri operasi militer di Papua? Apa garis komandonya? Kalau saya dulu Menko Polhukam, saya memang memberikan mencampuri masalah Kosovo. Tapi tidak pernah selama saya jadi Menko Marves itu untuk mengurus itu lagi. Tidak ada. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan atau pikiran seperti itu yang mulia, itu saya kira yang dicari-cari. Baik, di sini ada juga terkait dengan fakta bahwa ada kepentingan untuk membuka akses jalan ke lokasi tambang. Nah, apakah jalan Trans Papua seperti yang kita ketahui, seperti yang sekarang sedang digalakkan pembangunannya oleh pemerintah, itu juga merupakan bagian daripada kepentingan saudara untuk bermain tambang di sana? Saudara saksi, silakan jelaskan. Yang mulia, itu terlalu naif lagi. Itu program Presiden Joko Widodo memang membuat Trans Papua itu. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Tidak ada hubungan ya, saudara saksi ya. Baik. Mungkin cukup. Lanjutkan ya. Saudara saksi, ke belakang ke tahun 2016-17. Apakah saksi masih ingat? Apakah PT Toba Sejahtera pernah menjalin kerjasama dengan West Woods Mining Limited? Saya tidak ingat yang mulia, tapi sepanjang saya menjadi pejabat negara, saya tidak pernah mencampuri itu. Apakah saudara saksi pernah mengetahui pengumuman pada Australia Stock Exchange terkait laporan tahunan tahun 2016 yang dikeluarkan oleh
West Mining Limited dan recommendation for clean and clear diumumkan di Australian Stock Exchange pada tahun 2017 terkait DRW Project. Apakah saudara saksi pernah mengetahui pengumuman itu? Jadi begini, saya dilaporkan oleh CEO saya, ada katanya kita diminta oleh orang lain untuk join dengan mereka. Saya bilang, nggak usah lah, nggak ada gunanya untuk apa ngurus ini. Dan officially ditulislah surat 2 kali kami tidak ingin bergabung dalam bisnis itu. Dan itu saya kira ada suratnya dan juga ada di sini, itu tahun 2017 dan 2018. Baik, jadi saudara saksi menegaskan apakah pada akhirnya atau tidak bergabung yang mulia? Baru rencana? Tidak bergabung. Oke, baik. Selanjutnya, apa tanggapan PT Toba Sejahtera setelah mengetahui akan pengumuman yang dipublish oleh Australian Stock Exchange di tahun 2017 tersebut? Apa tanggapan PT Toba Sejahtera? Ya, kami tidak terima karena kami tidak pernah dikonsult mengenai itu. Apakah PT Toba Sejahtera mengirimkan surat kepada West Mining Limited saat itu? Saya dilaporkan oleh Ibu Nana, CEO kami, dia segera bereaksi dan dia mengkomplain itu karena mereka tidak tahu kok bisa tiba-tiba ada di mana. Oke. Dari mining saat itu PT Toba Sejahtera? Ya dicabut, di take down dari apa? Baik. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2019, yang Australian Stock Exchange mempublish pengumuman di tahun 2018. Apakah Australian Stock Exchange pada tahun 2018 ada mengumumkan aliansi partner bisnis West Mining terkait laporan tahunan 2017 lagi? Saya tidak ingat persis, tapi yang jelas saya sudah bilang terminate itu saya tidak mau, dan kebetulan CEO saya juga menyarankan begitu, sehingga dibuat surat 2 kali, seingat saya 2017 atau 2018. Jadi ada 2 surat keberatan dari PT Toba Sejahtera. Saya kira ada buktinya yang ditampilkan. Saudara saksi, tadi saya tertarik dengan awal pemberian keterangan saudara yang mengatakan bahwa Anda kenal baik dengan salah satu terdakwa yaitu Haris Azhar. Sedekat apa dan intensitas pembicaraan seperti apa yang memang bisa Anda tunjukkan pada kami terkait dengan komunikasi itu? Yang mulia, saya itu sebenarnya sampai hari ini juga belum mengerti kenapa saudara Haris begitu. Karena kami berwasap, saya bisa tunjukkan pada yang mulia beberapa waktu kami berwasap dia minta saya membantu misalnya mengurus saham dari suku apa di mana di Timika yang mereka bilang beres. Itu semua baik-baik aja sampai pada Maret tahun 2021. Dan kemudian juga dia masih datang ke kantor saya, masih juga tadi oleh staf saya dilihat masalahnya. Tapi kita juga aneh, ini kok jadi urusan saham gitu. Tapi saya bilang sudahlah biar aja gitu. Dan kemudian timbullah Agustus tadi podcast tadi. Jadi kalau yang mulia bersedia, saya bisa boleh bacakan sebagian daripada hubungan kami ini. Ini saya pikir saya ada yang sudah saya print out, kalau yang mulia memang butuh, atau kalau mau yang mulia baca sedikit saya kira bisa juga. Kalau boleh yang mulia saya tunjukkan sebagian. Boleh ditunjukkan oleh Majelis keberatan majelis. Bisa. Sudah. Majelis. 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 Sudah ada plenout. Majelis. Majelis. Sudah saya. Tidak ada relevansinya dengan peristiwa majelis. Ya sudah. Hubungan personal tidak ada relevansinya dengan peristiwa. Tolong itu dicatat, terima kasih. kami ingin menggali. Majelis, sekalian saya izin ke toilet, majelis sudah tidak tahan, mohon maaf. Kami menggali latar belakang terjadinya peristiwa ini. Karena tadi saksi menjelaskan Maret 2021 ada komunikasi terkait dengan saham-saham entah apa di Papua dan tidak diladeni. Kemudian bulan Agustus keluarlah video itu. Kami ingin mencari tahu apakah ada korelasi. Keberatan yang mulia, keberatan.
Baik, bahwa apa yang disampaikan jaksa merupakan asumsi yang kemudian Sebentar, apa? Gimana nih? Saudara mau ngomong? Kok asumsi bagaimana? Kami keberatan ya. Sebentar dulu, sudah. Kami keberatan atas pertanyaan jaksa yang mulia bahwa hal tersebut adalah asumsi yang dibangun jaksa untuk menggiring opini publik. Tidak masalah, karena dia menanyakan hubungan sebenarnya saksi ini dengan saudara Haris ini hubungannya baik, dari dulu baik. Itu loh, cuma nanya seperti itu aja. Hubungannya bagaimana? Sebetulnya baik hubungannya. Tapi ya kok ada seperti ini gitu loh, itu aja kan ada konteksnya, ada kolorasinya. Ya, kemudian seolah-olah menyimpulkan ada permasalahan dan kemudian timbul video tersebut. Itu yang kami keberatan yang mulia. Ini asumsi yang kemudian dibangun oleh jaksa penuntut umum. Mungkin memang ada, makanya kita itu berpikir negatif. Kami hanya mau menggali. Kami keberatan atas pertanyaan tersebut. Silakan pertanyaan yang lain yang saya dengan konteks. Terima kasih yang mulia. Bolehkah ditunjukkan percakapan-percakapan itu untuk bisa dilihat korelasinya? Kita sudah di print out ya? Sudah ada. Sudah ada print outnya? Apakah saksi di bawah print outnya? Bagaimana? Print out. Ada? Oh iya. Bolehkah ditunjukkan ya? Atau minta dibacakan saja oleh saksi? Boleh ditunjukkan ke sini. Keberatan yang mulia. Keberatan. Ke sini tuh. Saudara-saudara datang. Silakan. Yang mulia berada di sini. Silakan. Mau menunjukkan. Ya ini pernah outnya. Iya, ini ada kaitannya ini tidak mungkin ada. Dakwaan tidak ada di dakwaan, tidak ada dalam CCTV. Tapi kan ditunjukkan di persidangan, Ya. Ini ditunjukkan di persidangan. Ya, silakan nanti tanggapi saudara kamera. Ya, nanti tidak perlu dibacakan, karena ini sudah ada penelitian. Ya, sudah. Ini nanti dulu. Hah? Oh, nggak perlu dibacakan banyak sekali. Ini sudah cukup di penelitian. Kita akan baca nanti. Ya. Ya silakan, sudah ada yang print out-nya kan kami akan baca di semua. Ya. Bisa dibacakan. Nggak perlu harus dibacakan. Boleh. Lanjut pertanyaannya. Ya lanjut. Bisa saksi bisa membacakan. Keberatan yang mulia. Jaksa penuntut umum mohon tertib dan mendengarkan. Saudara nggak usah. Hormat majelis tadi sudah dibacakan, tidak dibacakan. Apa yang disebutkan kalau ini kebenaran? Apa yang disembunyikan? Kami tidak takut, tapi tidak relevan. Jaksa mohon fokus terhadap pokok perkara. Jangan Anda kemudian menggiring opini di persidangan ini. Ini pengadilan negara. Sudah. Tidak usah dibacakan karena sudah ada print out-nya. Kami akan membaca nilai. Kami kira jaksa ini kan tugasnya untuk membuktikan dakwaan. Ya sudah. Mencari kebenaran Nanti materi. ada print out-nya, silakan. Mencari kebenaran materi. Sudah disampaikan saudara jaksa, tolong dengarkan majelis hakim. Sudah diputuskan. Ya, baik, saudara saksi, baik, pertanyaan seperti ini. Kapan terakhir kali saudara berkomunikasi dengan Haris Azhar? Terakhir kalau dari WhatsApp ini saya masih mark tanggal 2, dia juga masih kontak saya, terus saya atur saudara Haris ketemu dengan Jody dan juga Pak Lambok. Materi pembicaranya apa? Ya, mereka mau minta supaya sahamnya orang Saudara pengunjung, tolong. Yang mulia, kami keberatan yang mulia. Para ketua adat dari masyarakat asli di sekitar wilayah Tembagapura, areal lokasi Freeport. Permintaan itu dipenuhi tidak? Untuk Ya, karena menurut kami bukan tanggung jawab kami. Kami menyampaikan ke Pak Lambok karena beliau yang ahli hukum. Coba dilihat supaya semua sesuai dengan hukum. Apakah benar itu dari terdakwa Haris Azhar? Apa yang membuat Anda yakin itu terdakwa Haris Azhar sendiri? Nomor komunikasi kami yang mulia pakai nomor ini. Nomornya bisa Anda sebutkan biar kita konfirmasi dengan surat sekarang. Nomornya. Nomor handphonenya ini 628151330 2342. Nomornya di berkas perkara.
Saya ulangi. Atau kami catat tadi, biar kami konfirmasi. 815 0815 1330 1330 2342. 2342. Kami bacakan 0815 1330 2342. Ya, sama ya? Baik. betul. Berapa lama dari penolakan terhadap permintaan saham itu sampai akhirnya keluar podcast dari Haris Azhar dan Fadil? Ya, saya kira Pak Lambok sama itu ketemu mereka dengan Jody itu Maret April. Saya kira ya setelah itu tidak ada kontak, ya, mungkin Maret April atau Mei terakhir itu. Dari periode itu apakah ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Haris Azhar yang mencoba mengkomunikasikan hal tersebut atau memang lepas komunikasi sama sekali? Sama sekali tidak ada kontak lagi yang mulia. Baik. Saudara saksi tadi ada bilang sempat berkomunikasi dan sering berkomunikasi dengan pernah datang nggak Haris Azhar itu ke kediaman saudara saksi sendiri? Haris Azhar itu saya kira beberapa kali datang ke rumah saya dalam banyak konteks. Dalam waktu periode permintaan saham itu atau sebelum sudah lama itu? Ya sebelumnya sampai kepada juga permintaan soal saham itu, pengurusan saham. Komunikasi seperti itu lancar, artinya untuk menyampaikan pemikiran, pendapat dan hal-hal yang dianggap perlu oleh kalian berdua itu sebenarnya bisa berhubungan secara langsung. Ya, saya lakukan karena saya ingin membantu. Kalau memang harus dibantu, itu sebabnya saya minta legal advisor saya Pak Lambok untuk membaca, mempelajari. Pantas kayaknya dibantu. Karena saya selalu kalau mau melakukan tadi langkah-langkah, pendapat itu buat saya paling penting. Jadi saya tidak salah. Baik, lalu mengapa yang Anda tahu terkait dengan podcast ini tidak ada konfirmasi dari terdakwa Haris Azhar? Ya itu lagi yang saya sayangkan yang mulia. Kenapa enggak tanya saya? Padahal bisa langsung komunikasi. Kan kita komunikasi bagus. Dia datang ke kantor saya, datang ke rumah saya, komunikasi WA. Kan bisa tanya. Dan kita juga minta maaf lagi, supaya dia minta maaf tidak juga. Jadi menurut saya ada kesombongan. Yang menurut saya mau perbaik. Karena begini yang mulia, sampai dari kedutaan asing pun, duta besarnya datang ke saya. Ya menyampaikan itu. Dia bilang dari Kemlunya mereka. Saya bilang, kau boleh pilih dia atau pilih saya. Karena saya bilang saya lakukan semua ini benar. Anda boleh jawab sekarang. Terus dia bilang, enggak, kita itu hanya menyampaikan saja. Jadi saya bilang jangan pernah negara kami ini dicampuri oleh asing. Kami negara berdaulat. Dan itu sebabnya yang mulia saya mau audit, usulkan itu semua LSM yang mendapat dana dari mana. Baik, saudara saksi, mungkin kembali lagi ke penanganan perkara ini. Pada saat memang Anda berkomunikasi dengan Haris Azhar, itu membicarakan masalah apa sebenarnya? Sebenarnya banyak hal yang mulia yang kami bicarakan, tapi banyak fokus tadi masalah saham ini, masalah tadi hak daripada suku yang ada di dekat Timika sana. Ya, saya juga berempati mengenai ini, makanya saya minta tadi staf saya untuk dia. Tapi kan tidak segampang itu juga, dan saya juga telepon Freeport jawab CEO-nya ini kan suku mana dulu, kita perlu klarifikasi karena banyak sekali suku yang mengklaim di sana mengenai kepemilikan saham tadi. Haris Azhar sendiri berlaku sebagai apa, atau dia kapasitas sebagai sampai bisa meminta saham terhadap suku itu? Apakah dia mewakili suku itu? Bagi apa, saudara tahu? Saya tidak paham yang mulia apa status yang bersangkutan. Baik. Terakhir, dalam komunikasi itu
apakah dijelaskan secara detail berapa banyak saham yang diminta? Tidak sampai detail mengenai itu, tapi meminta sejumlah saham. Kalau saya tidak keliru, saham berapa persen gitu ya, mengenai itu, saya lupa. Saham di perusahaan apa? Kenapa? Sahamnya di perusahaan apa yang diminta? Ya, yang saya malah seingat saya coba mengingat semua. Saya bilang, kalau kamu mau ngasih tuh nanti ke suku ini, kalau betul, saya sih ingin supaya itu dilakukan pada pendidikan, jangan diberikan pada uang. Karena menurut saya, dengan pengalaman saya 22 tahun punya foundation saya, yang menyekolahkan orang-orang tidak punya, itu dampaknya lebih besar daripada sekedar memberikan uang. Itu saya sarankan. Baik. Apakah Saudara Haris Azhar mewakili pemerintah daerah juga pada saat dia meminta saham-saham tersebut? Kan ini perwakilan dari suku, seharusnya perwakilannya kan pemerintah daerah. Ini saya masih mencoba menggali apa kaitannya, apakah penasihat hukumnya atau sebagai apa? Ya itu yang saya tidak jelas juga, Yang Mulia, apa kaitan Saudara Haris dengan tadi suku yang ditanyakan oleh jaksa. Tapi ya sebagai teman saya coba untuk membantu yang saya bisa bantu. Tapi saya mau selalu dalam aturan main koridor hukum yang ada. Nah itu yang saya lihat dari tim saya kok belum ketemu. Jadi komunikasi itu terberhenti di sana. Baik. Cukup dan cukup. Baik. Masih? Maaf, ada satu tertinggal. Mohon saudara bisa menjawab ya, tidak atau tidak tahu. Tadi saudara sampaikan bahwa akhirnya permintaan saham tersebut ditolak. Pertanyaan kami, sepengetahuan saudara, apakah ada hubungan antara ditolaknya permintaan saham ini dengan ditayangkannya podcast tersebut? Saya tidak tahu. Terima kasih. Mohon izin Yang Mulia untuk menerangkan barang bukti. Satu dulu, sudah cukup selesai. Ya. Kami ada barang bukti dan juga video podcast. Apakah atau nanti setelah kita penasihat hukum dan yang boleh? Ya, nanti setelah penasihat hukum. Untuk barang bukti juga setelah ini atau silakan Pak. Ini saksi. Baik, silakan. Yang pertama adalah dokumen laporan dari saksi kapasitas sebagai korban terkait permasalahan yang sedang kita permasalahkan hari ini. Dan yang kedua adalah surat somasi dari pihak saksi terhadap terdakwa Fathia dan terdakwa Haris Azhar. Dan yang ketiga adalah surat tanggapan atas somasi nomor 6916 tanggal 29 Agustus 2021 dari pihak terdakwa Haris Azhar dan Fathia Mulyanti. Somasi yang pertama adalah dari Haris Azhar, somasi yang kedua daripada Fathia. Saksi membenarkan. Selanjutnya tanggapan atau jawaban atas surat nomor 6917 kepada Fathia Mulyanti yang ditujukan kepada pihak saksi. Dan ini adalah setelah saudara mengajukan somasi yang pertama, saudara juga mengajukan sebagai bentuk mengklarifikasi somasi kedua. Dan kembali mereka mengirimkan tanggapan tertanggal 2 September 2021. Dan ini somasi yang kedua kepada terdakwa Fathia tertanggal 2 September 2021. Untuk sebentar cukup. Apakah mau diperiksa? Ya, Pak.
Ya baik, cukup ya? Sudah tidak ada? Cukup? Ya baik. Tanya, masih bertanya? Ya, langsung aja, yang singkat aja. Saudara saksi, jelaskan kembali saudara saksi. Masih dihubungkan dengan tuduhan bahwa saudara dikatakan bermain-main dan ada hubungan ekonomi, penempatan militer dan politik di situ terkait hubungan dengan saudara. Nah, apakah saudara baik secara personal maupun sebagai Menko Polhukam, sebagai Menko Maritim, maksud saya, pernah melakukan pengurusan izin iup pertambangan maupun pengurusan rekomendasi terkait dengan clean and clean dan pembukaan akses, penyediaan akses jalan ke lokasi tambang, baik terhadap perusahaan tambang manapun maupun perusahaan tambang Yang Mulia, Kementerian SDM itu di bawah koordinasi saya. Jadi sebenarnya saudara Haris itu mudah sekali untuk melihat apakah saya ada bisnis di sana. Karena semua izin-izin pertambangan itu harus ada dari Dirjen Minerba. Itu satu. Yang kedua, untuk mendapatkan izin itu harus ada tender. Jadi tidak ada yang orang bisa tutupi kalau ada itu. Jadi sebenarnya kenapa mesti bikin berita bohong? Itu saja saya sayangkan Yang Mulia. Ya. Kalau kita ini sekarang masih menyebarkan berita dan menyampaikan ke negara-negara asing yang menjelekkan negaranya sendiri, saya nggak habis pikir. Tidak bisa orang siapapun pejabat di Republik ini tidak ketahuan kalau dia punya bisnis tadi di pertambangan. Karena proses itu harus dijalani. Dan itu saya minta sebagai pejabat, sebagai mengkoordinasikan semua, harus dilakukan secara transparan. Jadi Yang Mulia, sekali lagi yang saya sayangkan itu sebenarnya, jadi kita ini tidak menghargai bangsa kita sendiri. Ya, kita senang menjadi orang pionnya orang lain. Itu Yang Mulia yang saya sampaikan. Ya, saya sedihnya di sana. Ya, baik. Cukup. Ada beberapa tokoh-tokoh yang disebutkan di sini. Salah satunya Mama di sini disebutkan Saksi Buya, Doni Monardo. Apakah jika mereka memiliki kedudukan jabatan, posisi di perusahaan holding main ID, perusahaan pertambangan di Papua, apakah benar ini ada hubungan dengan kepentingan saudara atau saudara yang menugaskan atau menempatkan orang-orang ini? Silakan jelaskan. Yang Mulia, apa saja pun yang disebutkan tadi, kalau sudah tidak ada hubungan saya tadi dengan Minerba, saya tidak pernah terlibat di sana, perusahaan saya ikut tender atau ikut dapat IUP di sana, ya pastilah tidak betul itu. Jadi sederhana sekali sekarang membuktikannya, tidak susah-susah. Datanya ada publik kok, itu bisa dibuka. Jadi sekali lagi Yang Mulia, semua di Republik kita ini sekarang kita bikin makin transparan, digitalize. Saya ulangi, digitalize. Jadi yang Mbak belum tahu, saya ingin sekalian menyampaikan, hampir semua kegiatan kita di Republik ini sekarang secara bertahap kita bikin terdigitalisasi. Ya. Baik. Cukup? Ya. Saksi, selama ini kan orang sering sebutkan saksi dengan sebutan Lord Luhut. Apa yang saudara maknai, apa yang saudara alami ketika statement Lord Luhut itu didekatkan kepada saudara saksi? Apakah itu sesuatu yang positif bagi saksi? Apakah itu sesuatu yang negatif terhadap saksi yang saksi rasakan? Ya, dalam konteks ini saya rasakan ya negatif, ngenyek saya begitu. Jadi sepertinya ya gimana ya, saya kan bukan anak muda lagi Yang Mulia. Jadi saya kalau begitu-begitu, dan saya I have done a lot untuk sebagai pekerjaan saya sedih. Yang kedua, saksi, dalam rekaman dalam podcast ini menyebutkan kata bermain, yang saudara saksi maknai bermain itu sesuatu yang positif atau negatif? Ya, menurut saya sangat menjijikkan. Karena saya seorang pejabat negara disuruh bermain-main begitu, dan setiap saya lakukan itu yang buat saya geram juga.
Saksi sempat membaca tidak komentar-komentar daripada netizen atau yang menonton di podcast tersebut terkait dengan saudara saksi? Ya adalah yang negatif pastilah. Tapi banyak juga yang membela saya. Baik, untuk sementara Cukup? Baik. Ya, kita mungkin sebagai manusia mungkin terbatas juga. Artinya kita itu sudah menginjak jam 12 ya, lebih 15 menit. Sebelum kami lanjut kepada saudara penasihat hukum terdakwa, kami skor dulu ya untuk istirahat siang, untuk istirahat makan siang, karena kita semua pasti akan mengalami seperti itu ya, semua ya. Bagaimana kita skor dulu, untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada penasihat hukum setelah skor di persidangan dimulai. Siap? Ya. Baik. Skornya dipastikan berapa menit? Ya, kita skor 1 jam, jam 1 lah sudah di sini. Ya, jam 1 sudah di sini semua. Ya, kembali ke ruangan kita sini. Hah? Oh ya, tidak ada yang menghambat saudara. Silakan.